Halo Menteng Lovers, kembali lagi di Showroom Menteng Motor, channel kebanggaan kita, Menteng Motor Channel. Nah, di sini saya ingin informasi, saya ingin kasih tahu betapa mudahnya kredit di Showroom Menteng Motor. Yuk. Sebelumnya tak kenal maka tak sayang ya. Di sini saya Haris dan banyak lagi teman-teman saya di sini. Dan di sini juga ada Bang Iwan. Halo, saya Iwan. Dan di sini juga ada Bang Yudi. Halo, saya Yudi. Dan satu lagi yang paling cantik. Halo, saya Saskia. Oke, dan saya juga nggak lupa satu lagi teman saya yang lagi pegang kamera. Hai, saya Ida. Nah, jadi semuanya kebagian dong. Nah, dan di showroom Menteng Motor ini ada juga yang nanya, Bang, showroom Menteng Motor di mana sih? Alamat kita ini dia. Jalan Kelapa 3, nomor 22, RT 7, RW 6, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pokoknya anak-anak Jaksel, anak-anak yang deket Depok itu banyak banget, Jakarta terutama. Dan jangan khawatir, kita masih ada satu showroom lagi, cabang kita di Depok, Pondok Terong, Cipayung. Wow, pokoknya daerah situ juga ramai tuh. Itu alamat tempat ya. Kita juga punya banyak medsos yang aktif sampai saat ini. Ada Facebook, ada TikTok, ada IG, dan terakhir pastinya YouTube dong. Dan semuanya ada di sini juga. Nah, jadi nggak perlu khawatir untuk nyari-nyari medsos di showroom Menteng Motor itu apa aja. Semuanya udah saya jelasin. Nah, ini dia. Banyak banget yang nanya, Bang, di showroom Menteng Motor itu motornya ada apa aja sih? Yuk kita gali pelan-pelan sama teman saya deh. Yuk ikut saya deh. Bang Yuri, motor-motor yang ada di showroom Menteng Motor, Oke. apa aja sih? Pas Menteng Lovers pengen tahu nih. Oke. Khusus untuk motor-motor yang ada di showroom Menteng Motor, kita dari motor sport, motor metik, kita di sini semua hampir merek dari Honda, Yamaha, Kawasaki, kita semua dari sini. Wah, banyak berarti ya. Oke. Terutama kita mau jelasin apa dulu nih Bang Yud? Oke. Mungkin saya mau jelasin motor sport yang memang untuk kalangan minatnya banyak banget minatnya. Banyak ya, terutama anak-anak muda ya. Betul. Oke. Siap. Kita ke situ. Oke, mantap. Wow. Nah, ini dia. Ini Yamaha R15 V3. Oh. Nah, tampilannya ya. Cukup sport, keluaran dari Yamaha. Dia punya warna nih, warna glossy Oh, mulus banget ya. banget. Oke. Kondisinya juga masih bagus. Hmm. Bisa lihat teman-teman. Dan platnya kayaknya juga panjang nih, Mas. Panjang. Platnya panjang, bulan 3 2000 sampai 2025. Oh, wow. Ini berapa cc sih, Mas? Ini cc-nya itu 150. Oh, 155 ya. Oke. Dan ini R15 itu biasanya yang pengajuan itu banyak nanya nggak sih tentang R15? Apa aja gitu dari R15? Ya, jadi kalau R15 itu dia cenderung lebih ke tenaganya ya. Oh. Tenaganya, powernya dia gitu. Jadi untuk kelas motor 150 dia punya tenaga yang cukup bagus. Oh. Cukup Oke. bagus, cukup untuk Speednya kenceng ya? speednya luar biasa. Oh, oke. Cenderung anak-anak muda lebih suka. Oh, R15. Oke. Selain warna biru ada lagi nggak? Kita ready warna hitam, warna silver kita ada. Banyak ya. Jadi nggak cuma warna biru aja, kita banyak banget stok ready dan di gudang juga masih ada ya. Tuh. Oh, oke. R15 tuh. Tuh, Menteng Lovers. R15 dengan unit yang sangat keren banget.
Nah, tadi Ya. udah R15 nih Bang. Ya. Sekarang saya pengen tahu unit yang keren ini nih, merah merona ini. Ini unit apa nih Bang? Nah, khusus yang ini Honda CBX All New. Wah, Honda CBX All New tahun 2021. Ini keluaran yang paling terbaru dari Honda CBX. wah. Jadi tampilannya aja dia memang udah benar-benar beda dari apa namanya? CBR yang lama ya. yang lama. Oh, oke. Lebih futuristik. Oke. Wah, benar-benar keren banget. Kalau kondisi unitnya sendiri kayaknya keren banget nih dari Iya betul. Betul. Ini untuk unitnya sendiri kita bisa lihat ya semua dari apa? Dari bannya juga. backnya semua masih bannya depan belakang masih tebel, masih benar-benar cash banget ya motor ini. Oke, siap. Ban depan, ban belakang. Waduh, Ya, mantap. untuk kelas motor sport yang nyaman, yang bisa kaki yang enak. Oke, dan Honda terkenal irit ya. Betul sekali. Oke. Walaupun dia kalau perbedaannya kalau Honda ketika dia memang sini udah panas, larinya tuh nggak ada lawan. Oh iya. Mantap. Itu dia tuh. Oke. Nah, selanjutnya, thank you banget Bang Yudi. Nanti kita ngobrol lagi. Nah, selain motorsport, di showroom Menteng Motor juga ada motor metiknya. Saya mau minta kenalan sama yang cantik di sini. Halo Bang Saskia. Ya. Tadi Bang Yudi udah jelasin motor sport yang ada di showroom Menteng Motor. Kayaknya Mbak Saskia yang jago jualan metik. Ini harus kita tanya nih. Nah, Apa aja sih Mbak Saskia? siap. Di sini kita ada Beat, terus ada Scoopy. Ini tuh best seller banget untuk perempuan-perempuan. Nah, yang paling best seller itu Scoopy. Wah, Nah, mantap. dari looknya aja kan kelihatan ya Bang ya? Iya, Pas stylish banget, banget ya. stylish banget buat Oke, cewek. Jadi masih kunci berarti ya? Iya, kalau yang ini masih kunci. Kita ada 2 tipe, ada tipe. kunci sama keyless. Nah, kalau keyless itu kita sudah pakai remote. Oke. Jadi Kalau ada tipe. kalau yang nggak mau ribet-ribet, pakai kunci nih ya kan. Mm-mm. Jadi dia tinggal remote aja nih. Oh, yang tinggal penting deketin deket. aja ya. Oke. Tuh kalau pakai remote. Scoopy juga warnanya juga banyak ya berarti Iya, ya? kalau untuk warna banyak. Nah, ini kebetulan Scoopy Fashion, Bang. Oke, Scoopy Fashion. Iya, Wah, warnanya oke. biru putih, cantik banget. Ini cewek cowok masuk ya? Iya, cewek Oke. cowok masuk. Banyak peminatnya untuk di showroom Menteng Motor. Ya, Nah, Scoopy. nggak kalah Scoopy. Di sini juga ada Beat Deluxe. Gitu Nah, ya. kalau ini tipe Beat tipe tertinggi, Bang. Oh, tipe tertinggi. Ya, kenapa dibilang tipe tertinggi? Hmm. Karena dia punya kelebihan. Di sini dia sudah bisa charger. Oh, oke. Ya, udah gitu juga dia support ISS. Oh, ISS juga ya? Wah, Iya. paling komplit pokoknya deh ya. Jadi Udah ISS, bisa charge juga. charger juga. Oke. Lebih irit kalau ISS Oke, itu. benar. Nah, untuk tampilannya juga nggak kalah kece lah sama Scoopy. Betul. Ini banyak banget juga, kita best seller kita juga ya. Iya, benar. Beat ya. Best seller banget. Pokoknya dari tipe tertentu. Tapi yang tipe all new Beat juga kita ada ya? Ada tahun Oh. 2023. 2023 ada. Iya, ada. Dan Beat Street juga ada. Beat Street ada. Pokoknya banyak banget ya, teman-teman. Dari all new Beat, Beat Street, Beat Deluxe. Beat Deluxe. Pokoknya kita banyak banget. Oke. Ini ada satu lagi nih. Mm-mm. Ini kayaknya keren nih. Nah, ini NMAX, Bang. NMAX Connected. Oh, NMAX Connected. Iya. Nah, ini yang terbaru ya. Iya, terbaru. Ini laki banget. Wah. Kita ada yang keyless, ada yang kunci. Kunci sama. Ya. Oke. Ini kebetulan ini tipe tertinggi ABS. Oh, ABS. Tipe ABS, dia tipe tinggi. Wah. Ya, kalau NMAX lamanya kita model lama ada juga gak? Ada, Oh, ada Bang. Nah, model lama, model baru kita ada semua stoknya. Udah banyak, komplit ya nggak tuh. Jadi nggak usah perlu khawatir. Di sini pasti nggak ada unitnya. Iya, pasti ada. Pasti NMAX lama nggak ada, Iya. dan khawatir. Itu semuanya ada di showroom Menteng Motor. Oh my god, wow. Nah, kita udah dijelasin sama Bang Yudi, kita udah dijelasin sama Mbak Saskia. Sekarang nggak afdol kalau kita juga tanya jawab sama Mbak Iwan. Yuk ikut.
Halo Bang Iwan. Ya, halo. Gimana? Kita mau nanya-nanya nih. Tadi udah sama Bang Yudi, sama Mbak Saskia untuk Matic sama Sport. Dan pastinya unitnya udah banyak dan banyak variasinya nih Bang. Nah, banyak menteng lovers atau pemirsa di rumah yang pengen tahu kondisi seperti apa di showroom menteng motor tuh. Motor-motor tuh kayak gimana sih Bang? Cakep nggak? Oke. Atau apa jelek atau gimana? Nah, Bang Iwan kan lebih tahu nih seperti apa kondisi yang ada di showroom menteng motor. Jadi gini, sebelum kita jelaskan kondisinya itu seperti apa, ya kan? Alangkah baiknya kita bahas nih, dari mana sih kita dapat motor atau motor yang kita jual ini tuh asalnya tuh dari mana gitu, ya kan? Betul, Tahu nggak dari mana? Dari mana tuh Bang kalau tahu? Udah tahu sih sebenarnya ya. Tahu sih. Jadi gini, gimana, Bang? 90% itu ya motor yang kita dapat itu adalah dari user langsung. Dari user langsung. Artinya gini, ketika ada apa namanya, jadi kebanyakan motor yang dijual di showroom menteng motor ini adalah yang berasal dari user langsung. Artinya ada si pemakai langsung, pemakai pribadi yang datang ke showroom atau menghubungi lewat WA juga bisa, ya kan, yang menginfokan bahwa motornya mau dijual. Gitu. Dan untuk prosesnya sendiri adalah gini, si konsumen mau nggak mau dong harus kita maksudnya gini, mau nggak mau kita harus ngecek motornya dulu. Oh iya betul. Untuk menentukan pasti, ya. harga dan untuk menentukan masuk nggak nih ke kelas motor kita, Betul, ya kan, ke gradingnya motor kita. Karena motor yang dijual di showroom menteng motor itu nggak sembarangan. Pasti kualitasnya bagus ya. Iya dong, kualitasnya kita mementingkan kualitas nomor satu. Oke, gitu kan. oke. Jadi nggak sembarangan tuh menteng lovers. Nggak cuma harga yang murah, nggak cuma masalah kualitas juga kita jamin, Betul, ya kan, betul. masalah garansi juga ada, dan semuanya nanti yang tiga-tiganya itu murah, berkualitas dan bergaransi. Itu semuanya itu ada hubungannya. Lengkap Tuh, ya. kan? Betul. Jadi dalam pengecekannya itu bisa si konsumen yang datang ke sini, ya kan? Mekanik kita yang ngecek di bengkel kita, gitu kan. Tuh, Jadi kita punya mekanik sendiri. Jadi ya, contohnya Bang, ya? misalkan ada si konsumen ada yang datang ke showroom, biasanya sih emang datang ke showroom. Tiba-tiba datang ke showroom, infokan bahwa motornya mau dijual. Oke. Ya sudah, kita cek motornya, gitu kan. Oke. Apa aja yang dicek? Pertama kita cek bodinya dulu deh, yang Oke, udah pasti yang ya. gampang banget dilihat. Ada nggak sih gitu yang lecet di sini? Ada nggak sih bekas crash atau jatuh, accident, kecelakaan kayak gitu kan? Terus minus-minusnya apa sih gitu kan? Dari atas sampai bawah, dari depan sampai belakang, ya kan? Dari luar ke dalam itu kita cek semuanya. Waduh, gitu. detail berarti ya? Iya. Oke. Terutama masalah mesin. Ini sangat apa ya? High risk. High risk banget ya. Apa sih namanya, resiko tinggi kalau Oke, kita oke, lalai dalam pengecekan mesin. Jadi harus benar-benar cek luar dalam intinya ya. Ya betul. Dan tiap-tiap mesin juga, tiap-tiap motor itu karakternya beda-beda ya Mas Aris ya. Oh. Contohnya, ini kan Matic nih. Betul. Ya kan? Terus ini apa W175 dari Kawasaki. Dia motornya masih klasik. Oh. Bahkan ini belum injection ya. Belum injeksi. Masih menggunakan karbu gitu. Oke. Sementara motor sport zaman sekarang sih sebenarnya kebanyakan udah injection Injeksi. ya Oh. gitu. Jadi misalkan apa aja yang dicek, bagian mesin. Oke. Bagian mesin itu kita harus benar-benar teliti. Oh, jadi Pada aktualnya sih di saat ada yang jual motor misalkan itu, ya, itu mekanik kita yang ngecek. Dan mekanik kita juga itu udah pengalamannya udah puluhan tahun di bidang mekanik. oh berarti bukan ece-ece ya. Iya betul. Sampai Iya, ada biasa. satu mekanik kita di KTP-nya itu profesinya adalah apa? Mekanik. Wah, ini nih berarti udah terpercaya ya. Udah mendarah daging. Udah mendarah mekaniknya itu, daging. gitu loh. Oke. Iya. Jadi untuk mesinnya balik lagi ke mesin ya. Oke. Kita cek mana ya? Oh ini kuncinya nggak ada ya. Ini aja deh. Kita pertama cek bodi misalkan sudah selesai, ya kan? Misalkan nggak ada kerusakan nih. Oke. Atau misalkan ada kerusakan sedikit, ada lecet-lecet sedikit ya mungkin wajar lah. Wajar ya. Kan? Yang penting jangan bekas jatuh. Kalau bekas jatuh kita nggak ambil. Kebanjiran. Karena resiko kebanjiran, betul ya.
Ya kan, Jadi atau nggak ada surat-surat juga kita nggak bisa juga tuh kan. Jadi, Nah, itu penting. Jadi nggak hanya unitnya saja yang bagus, tapi surat-surat kita cek juga ya Bang ya. iya betul. Oke, oke, Keabsahannya kita cek. Nggak bisa namanya BPKB aja, STNK-nya aja. Jadi semuanya harus lengkap. Tuh. Oke, oke. Oke, lanjut Bang. Oke, dari dalam pengecekan mesin itu ya mau nggak mau kita harus test drive lah ya. Jadi kita minta izin ke si penjualnya itu untuk cek motornya bener-bener, terus test drive juga. Oke. Pertama sih kita nyalain misalkan gitu kan ya. Kalau ini sih motor yang udah ready ya, insya Allah ini nggak ada kendala apapun. Wah, dari suaranya aja halus Ini banget ya. udah motor yang udah siap jual ya. Motor second sih sebenarnya dia tahun berapa ini? Tahun 2021 ya. 2021. Ini Vario 2021, Vario 150 TPS Oh. ISS, ya kan. Kilometer Mantap juga lagi. masih rendah gitu kan. Waduh, kilometer masih 15.000 ya. Orang contohnya. jarang pakai pasti ini. Dan ini alami motornya, kita nggak apa-apain. Oh, jadi Emang pure keadaannya ya. kayak gini, nggak ada apa-apain, nggak direkondisi, nggak apa sih sebenarnya. Jadi Oke, bagus oke, deh oke. kondisinya. Emang alami lah, bagus. Wah, Bawaan semuanya. benar-benar Pokoknya nggak salah deh. Jadi setelah kita nyalain ya kan, kita test drive Mas Aris. Oh, Sebelum test drive sih kita sebenarnya kita gas kayak gini, nggak ada suara aneh-aneh kan, nggak ada Oke, suara oke. macam-macam. Kita test drive untuk handlingnya bagus atau enggaknya, nggak ada masalah. Baru deh kita nego ke harga. oke. Harga jual. Masalah Di harga. usernya ini mau jual berapa, gitu kan. Gitu. Kalau misalkan emang cocok untuk harganya, ya kan, Hmm. ya udah kita bisa langsung deal dah tuh. Kita lakukan pembayaran, Oh, ya kan. oke, oke. Apa sih yang jadi pengaruh harga? Ada Pajak pajak. tuh. Oh, pajak. Jangan pajaknya Benar. telat. Maksudnya pajaknya mati yang nggak Mati, dibayar, oke. kan gitu, ya kan. Terus SNK ada atau enggak, ya kan. Terus Faktur. betul. Perlengkapan surat-suratnya juga. Oke, oke, oke. Terus nama sendiri atau bukan, itu juga pengaruh juga Mas. Oh iya, benar. Kadang kan ada nomor nama kedua. Ya gitu. Terus kondisi minusnya apa nih? Itu minusnya juga bisa jadi bahan jadi apa? Pengurangan harga ya. Oke, Tuh, oke. misalkan oke. apa nih? Joknya misalkan bolong, Oh, misalkan. Kadang nggak mungkin dong. kecakar Beda. harimau gitu ya. Oh, iya. Ada. Nggak ada harimau Mas. Oh, nggak ada harimau. Oh, kucing. Oh iya. Jadi Iya. misalkan jok salah Oke. satunya ya. Apa sih yang sering kerusakan ringan ya yang masih mau kita ambil ya. Oke. Kalau siap. kerusakan berat bekas jatuh gitu enggak. Oke. Oke. Misalkan ban tipis nih harus ganti, ya itu pengaruh juga. Oh, Karena pengaruh nggak harga mungkin ya. juga kan kita jual motor kondisi bannya yang udah tipis atau botak gitu ya. Oke. Contohnya ini tuh kan, ini bannya masih bagus, Udah layak ya. ya kan? Masih layak, masih bagus deh intinya gitu kan. Oke banget lah itu. Masih bagus, kilometer juga masih rendah gitu kan. Dan semuanya juga masih bagus semua. Wih, pokoknya udah. Misalkan kadang ada motor yang spionnya nggak ada. Spion pun kalau yang ori kan harganya beda. Jadi Oke. hitungan. Oke. Tutup knalpot misalkan. Ini ya, kamera Ya. kalau emang nggak ada juga. Ya, sen biasanya suka patah tuh, jadi suka sedikit pengaruhin harga deh. Cuman yang paling signifikan adalah masalah pajak, Oh. terutama yang kalau misalkan udah matinya setahun, 2 tahun, lebih dari 2 tahun ya, 3 tahun, 4 tahun itu kan lama tuh. Oke. Tapi kalau misalkan mau balik nama juga bisa, jadi nanti bisa balik nama ke pemilik baru, itu sih Oke. pilihannya. Dan sekali lagi itu pengaruhin harga. Berarti ngaruh dari Iya, jadi segala. semakin iya betul, semakin lama pajaknya mati ya semakin turun harganya, Oke. potongannya semakin banyak. Gitu, Jadi makanya. ya balance lah ya, unit bagus, gitu. surat lengkap dengan harganya juga ya jatuhnya terjangkau lah ya. Maksud Tuh, kita karena mau- kan kita menawarkan apa sih yang kita tawarkan? Ada 3 yang berhubungan itu kan, harga yang murah, Nah, ya kan? harga Ya sih bisa mungkin kita beli motor yang nggak terlalu mahal deh sesuai. Iya, betul. Karena apa? Karena biar kita bisa jual murah lagi. Nah, Karena yang seperti Menteng Lovers tahu ya, showroom Menteng Motor itu semuanya murah-murah, bener. nggak ada yang mahal. Tuh, ya kan? Pokoknya terjamin lah semuanya ya. Poin yang kedua, berkualitas. Kenapa berkualitas? Ya karena dari pertama datang, pertanyaannya itu kan tadi Iya, kan. betul. Karena dari pertama datang itu kan maksudnya motor yang datang ke sini tuh langsung kita cek bener-bener detail dari body, apa namanya, mesin, handling sampai ke surat-surat itu semuanya kita cek, Oh, ya kan? Jadi terutama mesin ya untuk masalah kualitas ya kita tuh berani memberikan
garansi selama 3 bulan untuk mesin. Garansi Gitu. 3 bulan. 3 sampai 6 bulan ya. Oke, 3 sebenarnya. sampai 6 Tergantung bulan. nanti Untuk kondisinya mesin, itu seperti apa. Oke, Gitu. siap teman-teman. Ya kan? Pokoknya ya. Dan tentunya dengan garansi itu tentunya dengan syarat dan ketentuan yang berlaku karena kita juga punya prosedurnya seperti itu. Oke. Pokoknya intinya nggak perlu khawatir. Nggak perlu khawatir, motor bagus-bagus. Motor bagus. Banyak pilihannya. Pokoknya intinya di showroom Menteng Motor itu udah pasti lengkap, nggak ada bilang kata enggak jadi ya. Gimana caranya kita bilang ke konsumen ada nggak? Nggak ada. Itu udah pasti nggak tersebut oleh marketing kita dan itu bahasa haram juga ya bang ya. Ya. Pasti kita kasih yang terbaik untuk Menteng lovers dan pemirsa yang ada di rumah. Ya untuk apa? Untuk memastikan nih biar si Menteng Lovers ini tahu ya kan, boleh cek di Google ya. Showroom Menteng Motor di ulasannya di situ banyak banget ulasan yang bintang 5 super ya kan. Oke, Dan juga benar. disebutin juga tuh marketingnya siapa aja. Jadi kita nggak ngomong Iya. secara ini ya, dan realnya ada di Google juga ada. Iya, karena kalau di Google itu kan kita nggak bisa maksa. Betul. Maksudnya mereka itu ngasih apa namanya ngasih ulasan itu Ulasan. ya terserah mereka mau kayak gimana. Betul, Di situ ulasannya itu udah ratusan ya, hampir 1000 ya. Oh, itu Ya pokoknya kan, udah dan banyak. nilainya itu 4,6 dari Ribuan. hampir 1000 ulasan, Komen. ya kan? Wah, Ada sih. mungkin ya showroom lain yang ratingnya 4,9, cuman dari 3 ulasan. Apa artinya Nggak ya? Kan? balance Nah, ya. kalau kita Iya, hampir iya. 1000 yang Iya, yang ngasih ulasan, bintangnya adalah 4,6, itu udah bagus banget. Udah bagus Gitu. banget ya. Dari standar showroom itu udah bagus banget dari komennya. Kalau saya sih lihat dari komen aja sih bang. Sebanyak komennya banyak, udah pasti yang suka juga banyak. Oh, Dan ada yang juga kritik juga banyak, masaran lah gitu. iya. Katanya di showroom Menteng Motor ini berarti udah jelas ya bang, semuanya harus komplit, udah dicek, harus terakhirnya nego, dan pastinya ada promonya juga. Kita lanjut ke Mbak yang cantik satu lagi. Kita ada promo apa aja di Mbak Saskia? Mbak Saskia? Halo, balik lagi nih bersama saya nih. Nah, di sini sekarang saya akan menjelaskan nih untuk promo-promo DP apa aja sih yang ada di showroom Menteng Motor. Nah, balik lagi nih ke Beat Deluxe. Ini DP-nya hanya Rp500.000. Nah, untuk Waduh. persyaratannya itu mudah banget. Cukup KTP sama kartu keluarga. Oh, jadi Oh. intinya Beat itu DP-nya hanya 500 ya? Iya, benar. Oh, jadi MB promo di showroom Menteng Motor itu serba 500.000. Bener ya? Bener-bener banget. Selain Beat nih yang 500.000 apa aja nih Mbak Saskia? Nah, selain Beat, di sini kita ada Scoopy. Scoopy ini DP-nya cuma 500.000. Nah, nggak kalah nih sama Scoopy ini. Ada satu lagi nih, motor gede yang dikira orang tuh DP-nya, wah gede banget nih ya kan Bang Aris. Mungkin Iya. DP-nya sejuta atau berapa. Nah, nih, NMAX. DP-nya hanya 500.000 aja. Nah, nggak kalah dong sama Scoopy sama Beat. NMAX DP 500 dan satu lagi nih motor sport. DP-nya hanya 500.000. Ada CBR dan ada R15. Maaf, ada 2 ternyata. Pokoknya banyak banget ya DP 500.000 ya. Iya, bener. Mbak Nggak Saskia ya. cuma Matic, Bang. Jadi kita ada motor sport yang DP cuma 500.000. Waduh, jadi di showroom Menteng Motor itu nggak hanya Matic, tapi sportnya juga 500.000. Iya, benar. Saya juga nggak bayangin ya, motor sport sekeren ini, CBR dan R15 DP-nya 500.000. Coba cari di mana showroom mana dengan kualitas yang oke, dengan DP yang murah, plus dia garansi yang tadi Iya. udah dibilang sama Bang Iwan. Dan kalau boleh tahu, harga CBR ini nih berapa sih? Kalau untuk harga cash dia murah Cash. banget, Bang. Berapa? Cuma 16 sampai 17-an lah. 16 sampai Iya. 17 juta. Dan itu boleh nego lagi. Iya, masih Ya bisa nego. ampun, murah banget ini. Dengan bodi yang Iya, mulus. kualitas lihat sendiri deh kualitasnya kayak gimana di showroom Oke, Menteng oke, Motor oke, ini. oke. Kita range-nya dari tahun berapa? Oh iya, ini tahun berapa, maaf? Ini tahun 2017, Bang. Oke, Nah, oke, cuman kita pajak udah terima panjang. Oh, pajaknya juga panjang ya. Iya. Jadi worth it untuk teman-teman semua di sini. Nggak perlu khawatir motornya nanti pajaknya mati atau nggak bisa dibawa ke rumah, nanti takut ditilang. Semuanya pajaknya hidup, surat-suratnya juga lengkap. Lengkap. Hmm. banget.
Kalau R15 nih DP 500 case-nya berapa nih Kak? Kalau ini dia murah juga Bang, sekitar 19 jutaan aja. Waduh, gokil. 19 juta ya dengan unit sekeren ini. Wah, dia Tampilannya DP-nya. aja, gagah banget Bang. Buat malam mingguan biasanya anak-anak muda nih Bang. Oh iya benar-benar nongkrong di flyover gitu ya, bawa-bawa R15 atau ke kafe. Iya benar. Oke. Jadi ada Beat, ada Scoopy, Scoopy, ada ada NMAX. Wah, pokoknya banyak banget. Jangan khawatir, di showroom Menteng Motor itu DP-nya hanya 500.000. Dan ada juga unit yang DP-nya 1 juta nih. Nah, yang 1 juta apa aja nih? Nah, Mas Saskia? kalau untuk yang 1 juta itu kita ada ADV. Promo Honda ADV. Oke. Nah, terus juga ada Honda Vario, ada Kawasaki W175. Itu juga best seller banget Bang di kalangan anak muda zaman sekarang. Oh, dengan unit segede ini dan kayaknya mewah banget ya. Iya, benar. DP cuma 1 juta. Cuman 1 juta aja Bang. Wow. ADV tahun? 2019, Oh, selain 2019 juga ada tahun 2021, 2022 kita ada. Waduh, stoknya banyak banget. Ya. Nggak perlu khawatir, nggak perlu kehabisan ya. Nah, selain itu kita juga ada W175 ya. Iya. Nah, coba yuk kita lihat W175. W175. Ya, nih W175. Waduh, yang Keren tadi udah banget, dibahas kan? oleh sama Bang Iwan. Ini DP berapa? DP 1 juta. DP cuma 1 juta, motor kayak motor Dilan kayak gini, DP-nya cuma 1 juta. Oh, dan termasuk ini. Iya, dan Vario ini kita juga DP-nya sama 1 juta aja. Waduh, jadi banyak opsi ya. Ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Pokoknya nggak lebih dari 1 juta. Iya, Motor-motor yang cc-nya kecil nggak terlalu mahal iya jatuhnya ya. benar Bang. Iya. Jadi W175 sendiri kalau nggak salah dia warnanya banyak ya. Iya, kita varian warnanya ada kuning, ada abu-abu, silver, hijau, dan hitam. Tuh Oh, varian warnanya. itu banyak banget yang ready. Jadi jangan khawatir, itu kita proses aja ya. Ya udah kita langsung aja ke atas lagi untuk unit yang keren banget, yang banyak dicari orang. Sebelumnya terima kasih Mbak Saskia udah Ya, di sama-sama. info apa aja yang ada di showroom Menteng Motor DP Gope dan DP 1 juta. Nih saya kasih tahu nih, unit yang keren banget. Ini unit Ninja 250 Fi SE MDP. Dauh, ya keren banget ya kan? Bannya, bodinya, sporty abis. Waduh, dengan dia cuma punya kilometer rendah banget, cuma 7.000. Dan khusus untuk ini tahun 2018, kreditnya coba paling nebak-nebak ada yang Bang mahal nih Bang, pasti 8 juta DP-nya, 10 juta, yang mentok-mentok 7 juta. Di kita cuman berapa? 5 juta rupiah udah bisa bawa motor seperti ini. Keren nggak? Surat-surat lengkap. Dan dia ini sudah ABS, Auto Brake System. Jadi pasarannya mungkin ini di kisaran 50 juta ke atas. Jadi untuk Ninja ini dengan satu harga murah, kreditnya juga murah, surat-suratnya lengkap, langsung di kredit atau cash juga bisa. Saya lupa. Cashnya murah banget. Di 46 juta. Waduh, 46 juta udah bisa ambil Ninja seperti ini. Wah. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja kita pilih mau yang Matic, mau yang Sport, atau yang sporty kayak gini, 250 cc. Waduh. Dan di showroom Menteng Motor itu tidak hanya kredit, kita juga bisa cash. Kalau cash sendiri, kita simple lah ya. Cash datang, banyak kasih showroom-showroom yang lain juga sama. Konsumen datang ke kita,
cek unit, dia merasa puas, dia cash, mentok di nego, bener dong. Jadi banyak banget orang, bang bisa langsung datang ke showroom nggak? Bang bisa antar ke rumah nggak? Sering banget konsumen kita, dan alhamdulillah kita juga dipercaya konsumen hanya lewat WA. Info ke sales kami, dia juga udah cek di YouTube kami, Instagram, Facebook, atau TikTok. Oh, ini showroom terjamin. Dia hanya WA, transfer full, dan kita kirim. Free ongkir se-Jabodetabek. Waduh, pokoknya banyak banget deh. Untuk masalah cash, tiba-tiba yang keluar sehari bisa 5, bisa 6, bisa lebih. Jadi, nggak perlu capek-capek untuk masalah cash. Dari nego datang, dan lebih enak sih datang ya, tapi terserah Menteng lovers atau pemirsa yang mau datang langsung atau sudah percaya transfer kirim. Dan di kita nih spesialnya kita bisa tukar tambah. Nah, untuk lebih detailnya nih saya langsung tanya aja deh ke Bang Iwan ya. Yuk. Halo Bang Iwan, lanjut lagi nih. Lanjut. Nah, banyak yang nanya juga nih, Bang bisa tuker tambah nggak sih Bang? Saya ada motor kecil mau ke motor gede misalkan. Oh, upgrade. Upgrade. Atau saya mau DP-nya itu motornya ini misalkan 500.000 nih untuk Scoopy, Beat, NMAX. Saya jual untuk DP aja nih Bang, kredit. Boleh nggak sih Bang? Nah gitu, banyak banget itu pertanyaan. Dan boleh nggak sih saya beli cash, ntar sisanya saya yang bayarin deh berapa atau kurang berapa juta lagi. Berarti semuanya yang saya omongin itu bisa nggak sih Bang? Banyak yang nanya tuh gitu tuh. Ya, saya jawab ya. Oke. Pelan-pelan. Siap. Jadi gini, seperti yang dijelaskan tadi ya, proses pembelian di sini itu kita tuh ada cash dan kredit. Ada juga tukar tambah. Betul. Gitu kan. Atau kombinasi. Ya kan? Oke. Kombinasinya tuh antara cash dan tukar tambah, dan kredit dan tukar tambah gitu, ya kan? Bisa Misalkan berarti ya. kalau misalkan dia pembelian cash tetapi dengan tukar tambah, berarti itu kan cash kombinasi ya. Ya, cash kombinasi, Ya kan? betul. Kemungkinan si konsumen itu bosan motornya Rata-rata atau mau bosan. upgrade yang tadi saya bilang, atau mau downgrade juga ada. Oh iya, betul. Misalkan pembayarannya cash, ya kita tinggal cek aja motornya dia seperti yang sama halnya yang kita perlakukan di saat orang mau jual motor kayak tadi yang kita jelasin ya. Iya, betul. Kita cek dah tuh Step-stepnya sama luar ya. dalam, stepnya sama sampai ke surat-surat, sampai ke absen surat-suratnya, ya kan. Oke. Udah oke semua, kita tentuin harganya apa, Nah. harganya berapa gitu ya kan. Baru deh selisihnya berapa. Oh. Kalau misalkan emang mau cash, misalkan si konsumen punya motor apa? Scoopy tahun berapa nih? Misalkan katakanlah tahun 2010 ya kan. Oke, Tahun 2010 misalkan kita berikan harga itu 7 juta, misalkan 7 juta atau 8 juta kondisi bagus misalkan. Oke. 8 juta kita hargain, dan si konsumen tuh mau motornya apa? NMAX misalkan, mau NMAX. Nah, NMAX ini harganya murah nih, cuma 25 juta, gitu kan? Murah ya Bang. Murah banget tahun 2000 berapa? 21 ya, iya. ya kan? ABS ya kan. Harga cuma 25, kurangnya berapa nih? 25 aja sih, dikurangin berapa? 7 juta atau 8 juta tergantung Iya, kondisi Bang. motornya ya. Murah banget ya. Hmm. Jadi gampang juga kalau masalah kayak gitu. Cepet juga ya. Bisa berarti Pak, ya? kalau misalnya dia mau bayar cash ya tinggal bayar aja nih. Cashnya berapa? Kalau misalnya deal ya, kita Iya, sama-sama deal kan. Sejatinya kan jual beli itu harus ridho masing-masing kan, harus Betul. bisa terima gitu kan ya. Betul. Konsumennya mau nih dihargain motornya berapa, dan dia juga setuju dengan harga kita berapa. Kita lakukan negosiasi lagi sampai deal. Deal. Oh, oke, betul. Jangan Dan cuma- prosesnya seperti apa? Pembayaran seperti apa? Misalkan cash tadi, kalau cash ya udah tinggal bayar aja selisihnya. Oh, Cash isinya aja. gitu ya kan. Tapi kalau kredit, Nah, kalau kredit nih, biasanya ya banyak kita, yang kita balikin lagi ke konsumennya. Dia mau kredit itu biasanya sih kita proses dulu ya. nanya. Proses kredit dulu ya. Oke. Kayak ya, proses kredit. Kalau misalkan udah ACC, ya udah tinggal Baru bawa buat. ada nih. Nih motornya nih yang mau buat DP. Oh. Mau buat DP sebagian kah, ya kan? Atau mau buat DP semuanya, buat DP. Misalnya nih motor saya buat DP nih Mas, gitu kan. Jadi Saya mau angsurannya ngambil lebih murah motornya. ya. Bisa kayak gitu. Berarti kan DP-nya besar tuh kalau kayak gitu.
ya kan? Oke, oke, Jadi oke. semakin besar DP-nya, semakin ringan lagi angsurannya. Oh, Gitu jadi kan. yang saya tangkap ada showroom Menteng Motor berarti fleksibel banget ya. Fleksibel kita apa namanya ya, mengkondisikan dengan dengan berbagai Kebutuhan. macam kebutuhan si Konsumen. konsumen maunya seperti apa kita ikutin. Oke. Maunya motor apa? Matic ada, Oh, gitu iya. kan. Apalagi? Sport. Ada. Apalagi? Sport. Ya, terus apalagi banyak kan di sini Dan yang kan. terakhir tadi tuh yang saya unjukin Ninja. Ninja masih DP-nya cuma 5 juta. Waduh, dengan sekeren itu tuh, Bang. Oh, berarti bisa lah ya semuanya ya. Motor ini ya? Nah, ini nih, Bang. Oh iya, ini motor favorit saya ini dulu. Ini nih, Ya yang kan? maksudnya berarti tuker tambah sama motor saya yang 5 jutaan atau harganya atau 10 juta, berarti bisa dong ya? Bisa, bisa. Mau cash pun bisa, kredit bisa. Waduh, dengan unit keren kayak gini coba. Ya kan, jadi ya itu pembelian motor di kita tuh fleksibel, maunya seperti apa? Ya, sesuai. Cash kah, mau kredit kah, atau mau bertambah, atau mau kombinasi gitu ya kan? Oke. Terkait kredit ya mungkin ada beberapa prosedur ya yang harus dijalanin ya kan? Oke. Mungkin nanti mau dibahas ya untuk Nah, banyak juga yang nanya nih, Bang, kalau kredit sendiri syaratnya ribet atau enggak? Nah, jangan khawatir, yuk ikut dulu ke tempat di mana semua para marketing meeting, itu kumpul atau briefing. Yuk, langsung ikut. Kita langsung Yuk, bareng check it sama out. Bang Iwan. Yuk, kita masuk. Oke, jadi inilah ya kondisi apa namanya office kita, tempat di mana kita berkumpul, di mana saya bisa kasih arahan, di mana kita bisa briefing, Betul. meeting, ngebahas sesuatu di mana mungkin ada masalah, gitu kan, atau apapun lah itu kita sharing. Ini tempat sharing kita. Tempat di sini. sharing gitu. Tuh, ya kan. Jadi tadi apa yang lu bahas? Ini Bang, Menteng Lovers, pemirsa semua yang ada di sini juga banyak banget yang nanya, Bang, proses kreditnya gampang atau enggak? Yang pertama itu dulu deh, yuk saya tanya Bang Iwan, gimana tuh Bang proses kreditnya Bang? Proses kredit di showroom Menteng Motor. Mas Haris sudah tahu dong, gampang banget. Gampang Iya kan? Bener banget. Persyaratannya apa aja saya balikin dia tuh. Persyaratannya hanya KTP dan kakak aja. Prosesnya berapa lama? Prosesnya cuma 1 hari kerja. Terus ngapain nanya? Oh iya ya, salah dong saya dong. Aduh. Ya bener juga sih. Lebih tepatnya simple ya untuk proses kredit kita. Apalagi yang KTP dan KK, rumah pribadi juga semua juga nggak susah kok. Jadi semuanya leasing membantu kita banget ya. Untuk rumah sewa juga kita juga bisa. Asal ada surat domisili dari RT RW-nya. Gitu kan Bang ya? Ya betul. Dan mungkin ada tambahan slip gaji, kalau ada juga boleh. Mungkin kalau slip gaji susah, bisa gimana tuh Bang kalau slip gaji susah? Jadi kita selalu bicara tentang win-win solution ya. Ah, Jadi betul, apapun betul. itu masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Betul. Ya kan? Gimana tuh, Bang? Yang tadi yang Mas Haris jelaskan tadi kan, sebenarnya persyaratan kredit di kita itu simple banget. Cuman KTP dan KK. Betul. Ya kan, prosesnya cuman 1 hari kerja setelah survei rumah, ya kan. Tapi itu si konsumennya itu harus benar-benar apa namanya itu Kooperatif ya? kooperatif, gitu ya kan. Kooperatif itu dalam artian gini, persyaratan KTP dan KK itu ditujukan hanya untuk status rumah yang sendiri, gitu Oke. kan. Itu syarat dan ketentuannya gitu Betul, kan. betul. Terus apa namanya, kalau misalkan rumahnya ngontrak, otomatis butuh bukti kalau si konsumen itu tinggal di tempat tersebut. Oh, Dari mana buktinya? Dari mana? dari RT RW Nah, pastinya. cukup dari RT Betul. RW aja, Betul. gitu ya kan. Dan terkait karena si konsumen tersebut bukan rumah milik sendiri, jadi butuh itu untuk data pendukung seperti slip gaji, Betul, betul. ya kan? Slip gaji yang tadi dibahas kan. Kalau misalkan nggak semua kantor ya ada slip gajinya. Waduh, saya nggak pakai slip gaji nih kalau. gajiannya cash gitu. Oh, ya ada kan? cash, mungkin saya nggak dikasih cash, cuma ditransfer aja gitu. Asal yang penting dari bos saya segini ya tiap bulannya, ada gitu.
Banyak cara. Yang tadi win-win solutionnya kan. Oke. Misalkan si kantornya itu nggak mengeluarkan slip gaji. Betul. Ada yang Berarti kita butuh surat keterangan dari kantornya yang menyatakan si konsumen tersebut bekerja di tempat tersebut, berapa lama dan gajinya berapa, itu bisa tuh direferensikan. Atau bisa juga dari apa namanya, kalau misalkan itu nggak bisa, bisa juga apa namanya, Rekening solusi koran. lain itu adalah tuh rekening koran. Oh, Itu cetak rekening koran. waduh, benar-benar fleksibel banget ya. Kalau zaman dulu cetak rekening koran harus ke office kan, Betul. harus ke cabang banknya gitu. Benar, kan. benar. Tapi kalau sekarang buka aja nih handphone kamu nih. Waduh. Ada kan, pasti ada apa namanya? Aduh. Pasti ada apa sih namanya, di tiap aplikasi itu ada kan yang namanya itu nih, gitu kan. Nah. Ini bukan promosi BCA ya, tapi maksudnya contohnya lah gitu kan. Ada BRI, Kita nggak Iya di kan? sponsori ya. Mandiri, BCA, itu semua banknya tuh sekarang tuh udah ada print out-nya lewat situ, gampang banget. Jadi nggak perlu Gitu. khawatir ya teman-teman semua ya. Iya, jadi ya itu dia, gampang banget sih sebenarnya selama si konsumennya tuh mau kooperatif, memenuhi segala kebutuhannya, persyaratan kredit tersebut. Gitu ya. Oke. Ya, sebenarnya ada beberapa yang nggak bisa proses. Oh, ini bisa proses. Pertama, apa? Rumah kos. Oh, rumah kos, nah tuh. KTP daerah, udah KTP daerah misalkan ya kan, misalkan dia tuh dari Palembang ini ngekos sendiri, nggak bisa. Karena kenapa? Karena terkait persyaratan. Oke. Karena persyaratan kredit apa? KTP dan KK kan. Betul. Nah, KTP-nya ini kalau si pemohonnya itu masih single, berarti butuh apa? Penjamin Penjamin. orang tua, KTP orang tua yang tinggal di situ. Sementara kalau ngekos tinggal sendiri dong, Betul. biasanya susah. Bukannya nggak bisa, agak sulit. Agak sulit. Gitu. Bisa, teman. Bisa Agak sulit. Cuma jadi ada beberapa pertimbangannya. Bisa jadi misalkan untuk menaikkan pengajuannya itu bisa jadi menaikkan DP-nya dengan DP yang lebih besar, misalkan DP-nya 30%, 35%, itu bisa biasanya. Tapi minimal udah tinggal 2 atau 3 tahun di situ. Karena terkait ngekos dan KTP daerah ya. Betul. Pengalaman kita sih ada, bisa ngekos KTP daerah, bisa. Apapun bisa di sini sih sebenarnya. Cuman emang Mantep banget. ada kebijakan-kebijakan yang harus dilakuin gitu, yang harus dipenuhi Betul. terkait persyaratan yang tidak sesuai prosedur gitu kan. Jadi Karena poinnya. kalau prosedurnya kan kita cuma KTP KK aja cukup kan. Iya, Kayak betul. udah DP cuma 500.000. Intinya seperti itu sih, nggak ribet ya. Sebenarnya cuman yang bikin ribet itu mungkin mindset orang sih ya. Oh ini ribet, oh ini ribet, oh ini ribet. Iya. Padahal mah enggak. Yang bikin ribet apa sih? Ya si konsumennya sendiri, persyaratannya itu lengkap atau enggak. Betul. Tuh. Jadi kalau udah lengkap nggak usah khawatir gimana ya, pede Iya, aja ya. betul. Gitu. Kalau udah lengkap ya udah ajuin aja. Gak bakal ribet. Gitu. Dan pengajuannya sendiri ini kan tadi udah ya mudah apa enggak segala macam. Prosesnya seperti apa nih? Step-stepnya seperti apa nih Pak? Untuk kredit sendiri. Ya mungkin saya balik lagi. Saya juga udah tahu gitu ya kan. Iya, Mungkin jadi- kita lebih detailnya lagi ya. Kita gali lebih detailnya lagi. Mungkin tadi juga udah dijelasin sih ya, udah disonding prosesnya kita tuh seperti apa sih sebenarnya. Betul. Dan itulah topik utama yang mau kita bahas sekarang ini, ya kan. Tuh. Jadi prosesnya sendiri itu cuma 1 hari setelah survei ke rumah, ya kan ya? Betul. Ya tentunya dengan persyaratan yang sudah lengkap, ketentuan yang sudah berlaku juga. Pengajuan dulu berarti ya. Ya, gitu. Jadi gini. Jadi sebelum pengajuan, otomatis konsumen udah jelas dong Betul. perihal harga, Betul. kondisi dan segala macam yang tadi udah kita jelaskan. Betul. Makanya si konsumen lebih meruncing ke tujuannya. Apa Betul. tujuannya? Pengajuan kredit misalkan ya. Ya udah kita bantu. Oke. Pada dasar sih kita ngebantu ya. Betul, Gitu kan. bantu. Jadi ya kita ngebantu si konsumen kooperatif. Betul. Ya kan? Saling. Biasa sih konsumen yang pengen ambil motor di sini kooperatif ya, gampang ya. Cepet lah pokoknya Karena intinya. kan mereka mau dibantu dan kita mau membantu. Saling gitu. Persyaratan sendiri, KTP KK. Ya kan? Kalau misalkan yang tadi dibilang, misalkan kontrak, berarti pakai surat domisili dari RT RW dan apa? Slip gaji, gitu kan. Itu semua udah lengkap. Ya sudah, tinggal diajukan lewat online kan biasanya kan. Betul. Nggak datang langsung Oh kan. benar. Cuman apa? Butuh apa aja, gimana prosesnya? WA aja ya kalau nggak salah ya. WA ke marketing kita yang ada banyak ini. Intinya
pengajuannya juga lewat WA. Setelah itu hasilnya juga lewat WA, simpel banget. Gitu. Jadi pengajuan lewat WA gitu kan. Pengajuannya itu nanti setelah pengajuan yang diajukan itu adalah persyaratan KTP tadi. Tuh. Ya kan, unitnya apa gitu ya kan, alamatnya di mana Itu formnya juga kita lengkap ya. Kita kasih form, gitu. nama, alamat, nomor telepon. Setelah itu sebelum diproses si KTP pemohonnya itu kita cek ada yang namanya BI checking. Ini poinnya. Jadi BI checking sendiri itu adalah syarat utama bagi si leasing untuk menyetujui permohonan kreditnya itu. Bisa atau enggaknya permohonan kredit itu tergantung dari hasil BI checkingnya atau yang terkenal sekarang itu namanya SLIK ya, bukan BI checking. Nah, banyak juga nih Bang pertanyaan. Bang, BI checking atau SLIK bisa dibantu nggak? Nah, ini. Itu mungkin jutaan umat kali Bang. Pertanyaan itu karena kan memang saya juga sedikit banyaknya ngebantu ya soal penjualan di showroom Menteng Motor itu kan, seperti yang kita ketahui kan, saya juga banyak kebantu soal marketing di showroom Menteng Motor gitu kan. Jadi hampir tiap hari itu ada pertanyaan. Iya, betul. Pertanyaan serupa, BI checking bisa dibantu nggak sih? Iya. Gitu kan. Terus kalau pernah ditarik bisa nggak sih dibantu? Nah, gitu seperti ya. itu tuh banyak tuh. Gitu. Apalagi zaman COVID kemarin ya Bang ya. Jadi gini, kalau kita bertanya apa sih itu BI checking, Betul. ya kan? BI checking itu sih sebenarnya gini, data individual si konsumen di BI ya, di Bank Indonesia atau histori pembayarannya, kredibilitasnya gitu ya. Simpelnya kayak gitu. Jadi sebenarnya maksudnya biar gampang dicerna aja nih gitu Oke, ya. simple. Jadi BI checking itu adalah histori pembayaran kita di semua pembayaran yang diperbankan maksudnya ya. Jadi histori pembayaran di perbankan kita. Karena itu masuk ke BI ya, Bank Indonesia dan diawasi oleh OJK gitu. Ya kan, jadi semua ya. bisa atau enggaknya kita ngambil kredit, entah itu kredit motor, entah itu KPR atau kepemilikan rumah, ya kan, atau pinjaman dana tunai. Yang dilihat pertama adalah hasil BI checkingnya dulu. Sama kayak proses pembelian motor di kita secara kredit kan. Jadi kalau mau proses kredit di awalnya kita BI checking dulu, kalau BI checking baru gitu kan. Apa sih yang bikin nggak lolos? Nah, apa tuh Bang? Kan gitu kan. Data kita itu tersebar di semua bank. Ya, modalnya apa? Ini KTP. Oke, KTP. Hal yang sangat disayangkan kalau misalkan kita mau pengajuan kredit terus nggak bisa gara-gara apa? Gara-gara BI checking. Iya, benar sayang banget. Jangan salah. Nih, persyaratan kita kalau belum menikah, KTP-nya itu pakai penjamin kan? Betul. Penjaminnya itu orang tua kan. Nah, dua-duanya itu harus bersih, antara si penjamin, antara si pemohon, si anaknya nih, dan si penjamin. Penjaminnya itu orang tuanya, gitu kan? Dan dua-duanya harus bersih. Artinya apa? Di saat orang tuanya itu BI checkingnya bersih, berarti si pemohon anaknya itu aman nih. Oke, Ya maksud kan? saya. Tapi di saat orang tuanya itu punya histori yang nggak bagus terkait SLIK atau BI checking, disitulah nanti mempengaruhi si konsumen, si anaknya ini nggak bisa juga untuk pengajuan. Waduh, sayang. Artinya banget apa? ya. Efeknya itu sangat jangka panjang bang, jangka Betul. panjang sekali ya. Jadi misalkan si ayahnya ini ambil kredit sebelum punya anak. Betul. Oke, masih Ya kan? nikah deh tuh ya. Masih dua. Iya betul, Suami istri. belum punya anak, masih suami istri atau anaknya masih kecil. Boleh. Umurnya umur 5 tahun. Di saat anaknya umur 5 tahun itu dia ngambil kredit terus gagal bayar, nggak dibayar. Ya kan? Tarik lah. Ditarik lah tuh. Nah, data itulah nanti yang terbaca. Ya kan, di saat anaknya nanti umur 20 tahun mau ngajuin kredit, ya kan? Di saat bapaknya yang udah 15 tahun ngambil kredit gagal, itulah nanti pengaruh juga. Kasihan Anaknya nggak anaknya bisa dong. juga. Iya. Wah, poinnya gitu. Jadi kalau kita mau berpikir panjang tentang harga diri kita di perbankan itu, ya harusnya sih kita harus bisa benar-benar bisa ngejaga. Atau yakinin hati dulu deh, ya kan?
yakinkan tekad dulu gitu kan ya. Kalau mau kredit atau enggaknya, jangan sampai gagal tengah jalan. Kalau emang nggak mampu, ya jangan. Oke. Jangan dipaksain. Iya, kalau ada ya cash aja lah ya. Tadi tukar atau tukar tambah ya. Iya gitu. Oke. Ya terkait kredibilitas itu ya. Kredibilitas itu kan tadi kan yang tadi saya jelasin, ada yang namanya call, yang biasa orang itu terkenal call 1, call 2, call 3, call 4, call 5 gitu kan. Betul. Apa sih sebenarnya tuh itu kan? Yuk kita jelasin sedikit ya tentang call itu kan. Jadi ini Mas Aris ya. Iya. Jadi skor by checking itu ya kan. Ini ya, skor by checking itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Iya, betul. Kalau Ada 5. 1, 2, 3 sampai 5 gitu ya kan. Kalau 1 itu termasuk lancar. Oh, lancar ya. Lancar. Jadi dia tuh nggak pernah telat. Hijau lah, data bagus lah itu kan. Kalau 1 jadi nggak pernah telat, nggak pernah nunggak gitu ya kan. Dimanapun itu nggak pernah ada. Jadi call 1 aja gitu kan. Jadi ini kombinasi biasanya misalkan ada ngambil kredit pernah di Move, pernah di Shopee misalkan ya, terus di Adira. Berarti Itu semuanya disatuin kan. Satuin dirangkum. Maksudnya kemana? Call 1 atau call 2? Call 3 gitu kan ya. Kalau misalnya semuanya lancar berarti masuk call 1. Kalau masuk call 1 ini otomatis bagus ini. Oke. Pengajuan itu gampang banget. Gitu loh, gampang banget ACC. Lalu gimana untuk kelas-kelas call yang berikutnya? Ini ada yang namanya call 2. Call 2 itu statusnya kredit dipertanyakan. Oh, dipertanyain. Diragukan. Gitu kan. Diragukannya karena kenapa? Karena di sini udah ada tuh bukti keterlambatan. Yang saya bilang tadi. Telatnya itu jangankan nggak bayar ya. Iya, betul. Gagal bayar. Telat aja itu ada datanya. Karena kan Iya. langsung ke BI. BI ya. Diawasi oleh OJK gitu kan. Gitu. Jadi call 2 itu masih bisa. Cuman emang nantinya mungkin ada pertimbangan lagi. Biasanya sih ya di showroom kita yang sering kejadian itu adalah naik DP. Oke. Ya kan? Iya. Biasanya harusnya bisa nih DP 500.000 Iya. ya kan? Ternyata karena pernah ada keterlambatan jadi ya nggak bisa nih DP 500.000. Jadi Iya. DP-nya harus misalkan katakan 1 juta atau 2 juta tapi dengan angsuran yang lebih rendah. Tapi masih bisa. Bisa untuk call 1 sampai 2 gitu kan. Nah, yang agak susah lagi, call 3 itu masih bisa sih sebenarnya. Call 3 itu adalah kredit tidak lancar. Oh, tidak lancar ya. Iya, buktinya itu adalah di sini ada 91 sampai 120 6 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan dia nggak bayar angsurannya. Ya kan, keterlambatannya. WO itu WO walk out itu. Jadi nggak dibayar nih angsurannya nih selama 60 hari sampai 120 hari. Ini masih berjalan ya dan belum dibayar angsurannya. Itulah yang berat. Gitu. Ataupun pernah telat juga sama, pernah telat 90 hari sampai 120 hari. Itu call 5. Call berapa? Call 3 jadinya. Telat atau nggak bayar. Iya, berarti kalau udah 6 bulan nggak bayar kan udah susah banget. Susah berarti gitu. Jadi ya leasing juga ragu. Nih bener nggak nanti kalau ngambil lagi seperti itu ya? Tambah lagi, misalkan call 5-nya, call 4 dan call 5 ini lebih parah lagi, lebih lama lagi. Itu udah kayaknya udah Nggak bisa mungkin, kalau ya. udah call 5 gitu kan ya. Yang call 4-nya kredit bener-bener diragukan udah nggak bakal bisa. betul. Ya kan? Nggak rekomen lah kalau Nggak, kita iya ya. betul. Kalau yang pertama kan diperhatikan nih, kalau nggak salah gitu kan ya, diperhatikan dan ini diragukan. Sama sekali nggak bisa karena emang hasilnya keterlambatannya 120 udah sampai berapa? 180 hari. Udah lama banget kan dia nggak bayar kan gitu. Itu dia mungkin amnesia kali bang. Saking lamanya ya. Makanya bagi teman-teman semua benar-benar dia perhatikan namanya BI checkingnya. Berarti udah 6 bulan nggak bayar kan, udah lama deh intinya gitu kan. Betul. Dan yang call 5 ini biasanya udah tahunan malah. Udah tahunan mah udah. Gitu. Jadi nanti statusnya call atau WO sih biasanya ada juga tersebut WO. WO itu tidak bayar. Tidak bayar. Lebih parah malah. Nggak bayar. Jadi motornya misalkan dia kredit motornya nggak ada, angsurannya nggak masuk, gitu ya kan. Dia tuh nggak bayar. Jadi angsuran entah gimana kejadiannya gitu kan. Jadi nggak bayar angsuran. Jadi detail semuanya ya. Jadi ketahuan secara slicknya seperti apa atau BI checkingnya seperti apa. Nah pertanyaannya yang sering kita dapat, kalau misalkan call 2, 3, 4, 5 itu bisa nggak dibantu?
Nah, Bisa nggak jawab? kalau call 1, call 2 biasanya udah pasti semua marketing bisa jawab bisa. Nah, Dengan ketentuan? tentuan yang berlaku kemungkinan ya. Satu ya nggak usah dibicarakan, udah pasti otomatis dia EO atau ACC. Tapi call 2 kita bisa bantu. Cuman yang jarang yang kita dapat adalah dari marketing semuanya ya. Kita juga marketing. Call 3 sampai 5 ini apalagi 5 deh. Udah kalau penyakit udah stadium 4, udah nggak bisa ketolong. Jadi lebih baik kita cari cara lain. Cash mungkin atau ketambah. Ya seperti itu rata-rata sih kita solusinya seperti itu Bang Iwan. Kalau call 1, call 2 mungkin bisa. Ya. Kalau dari kita marketing hampirnya seperti itu. Atau mungkin ada cara yang lain. Nggak ada cara. Tuh. Berarti Nggak ada cara. Udah Kecuali udah fatal ya. dilunasin. Nah, itu. Nggak ada cara lain, nggak ada obat, harus dilunasin. Nah, Dan dilunasinnya pun juga caranya ya, kita bisa googling sih sebenarnya, agak ribet. oke. Pertama untuk bersihin by checking itu misalkan call 3 misalkan Oke. itu kan ini sampai tanggal segini itu ya kan. Misalkan motor nih kejadian kayak gini nih ya. Misalkan ambil motor ini udah 3 bulan nih nggak bayar. Ya kan? Ya kan? 3 bulan ini 4 bulan berarti ya. Ya kan? Iya, Ini betul. 4 bulan gitu ya kan. 4 bulan nggak bayar terus ditarik. Ya udah. Call 5 jadinya. Call 3 3. jadinya gitu kan. Di sini ada tuh yang jelek-jeleknya overdue-nya ini. Oh, ini overdue ya, keterlambatan harinya gitu kan. Oke. Dan itu Ya kita kan? harus bayar. Nah, kalau ini karena unitnya ditarik ya nggak bisa dibayar karena kan unitnya juga udah dibayar, udah diambil. Iya, oke. Ini kan unitnya udah balik, ya kan? Ya kan? Unitnya Betul, kan udah betul. balik kan? Balikin Yang lah ya. tercatat adalah overdue-nya. Jadi WO-nya ini apa namanya, overdue-nya itu keterlambatan Betul. historinya. Oke. Lain hal kalau misalkan motornya hilang. Nah, betul. Motornya hilang tuh udah 3 bulan, udah 4 bulan nggak ada kabarnya. Ya kan? Misal baru 4 bulan, berarti baru call 3. Oke. Dia nggak bayar angsurannya udah 4 bulan. Call 3 maksudnya. Ya kan? Udah ke 4 bulan lagi sampai ke 5 bulan. Ya kan? Betul. Sampai ke 6 bulan, ya kan? Apa nih, sampai 180 hari nggak bayar, berarti masuk ke call 4. Dia belum bayar ya tuh angsurannya, entah apa yang diambil, misalkan motor, berarti udah sampai 180 hari belum dia bayar nih angsurannya tuh. Oke. Ya kan? Terus sampai masuk lagi call 5 kalau udah di atas 180 hari. Oke. Kalau udah di atas 180 hari biasanya itu udah tahunan. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, maksudnya call 5. Oke. Jadi banyak orang nanya kalau call 5 itu bisa dibantu nggak? Ya nggak bisa. Oh, tuh berarti Karena udah kenapa? fatal. Karena motornya masih ada, statusnya masih di konsumen. Oh, iya benar. Itu. Atau misalkan hilang juga bisa. Tapi Betul. nggak diurus asuransinya. Jadi masuk di call 5. Oh, bisa jadi ya. Jadi seandainya sih ya, kalau misalnya emang kejadiannya hilang tuh berarti harusnya dia ngurus asuransi. Oke, benar. Harus Asuransi. Jadi kan kalau misalnya di cover sama asuransi, itu nanti call-nya itu nggak bakal ada, hilang. Tanpa kita harus ngebayar melunasi utangnya tinggal. Oke. Tapi kalau nggak diurus, misalkan motornya dibawa kabur nih, pernah nih, ya kan, dibawa ke kampung, nggak dibawa lagi ke Jakarta, tapi angsurannya nggak dibayar-bayar. Iya, betul, ada. Ya udah, masuk call 5. Permasalahannya adalah tadi, di saat si konsumen mau ngajuin kredit lagi, Betul. ya kan? Terhalang ini dong, call 5. Pasti. Ya kan, terhalang call 5. Ya kan, gimana nih caranya biar bisa bersihin by checking, Betul. biar bisa ngajuin kredit? Ya by checkingnya harus bersih. By checking saya kena call 5, itu gimana caranya? Ya lunasin. Berapa pokok hutangnya? Misalkan di sini juga biasanya ada di hasil by checking. Oke. Ya kan? Call 5 misalkan WO misalkan 12 juta sekian gitu ya kan? Ya udah 12 juta berarti harus dibayar. Oh, Atau misalkan ada 4 juta, ya udah 4 juta itu harus dibayar. kasarkan 4 juta di mana nih? Di Shopee misalkan ya. Ya udah itu bisa dibayar tuh ke Shopee. 12 jutanya di mana? Di Adira. Ya udah tinggal datang ke kantor Adira. Tempat si konsumen tersebut bermasalah sebetulnya ya. Jadi harus diselesaikan. Jadi dia yang mulai, dia yang selesaiin gitu. Kita emang nggak bisa bantu. Kita cuma bisa bantu arahin. Oh iya. By checking ini. Mengarahkan jatuhnya ya. Nah kita juga mau ngebantu ya, mau ngebantu info nih ya. Kalau misalkan ada kan pertanyaan tadi kan misalkan gimana cara ngebersihin by checking? Caranya adalah datangin langsung. Misalkan udah call 3 ya kan. Datangin langsung si
tempat ininya, apa leasingnya, Iya. tempat kita si Atau kita konsumennya itu bermasalah ngambil di apa, pinjaman, iya. atau ngambil kredit di mana, itu kan datengin langsung. Kalau apa namanya pokok hutangnya ada berapa itu yang harus dibayar. Nanti bersih setelah dibayar. Jadi suci kembali ya Bang. Betul. Itu ya kan. Jadi 3, 4, 5 ini ya kan bisa bersih kalau dibayar angsurannya tuh, tunggakannya itu semuanya dibayar, dilunasin. Jadi nggak perlu khawatir sebenarnya ya. Kalau kita udah tahu Pikol 3, udah wanti-wanti, mau bagus lagi, kredit apa Ya lagi? bayar dulu. Ya bayar dulu. Ya kan? Gitu. Jadi si pihak leasing, si pihak perbankan tuh nggak bakal mau kalau ya kan lihat history dong, lihat Iya. data dong. Datanya aja si konsumen. Misalkan saya selaku pihak leasing, Betul. saya nggak bakal approve si konsumen tersebut kalau misalkan ngelihat datanya ya kan nggak bagus, Betul. ya kan udah ada datanya dong, bukti kalau dia tuh misalkan emang nggak bagus dalam Bener. pembayarannya Udah ada hasilnya. Ya. Oke. tuh ya kan. Tapi inilah kalau misalnya udah masuk ke call 3, 4, 5 itu udah agak susah Mas Aris. Walaupun nanti udah dilunasi ya kan, kita tuh masih perlu waktu untuk apa? Untuk kita masih harus memonitor si BI itu. OJK, kita harus ngontrol ke OJK. Tiap bulan harus ngontrol lagi gimana caranya ngecek by checking, ada caranya. Oh gitu. Cek by checking bisa online, gak ribet sih emang. Oke, atau Bisa juga langsung datang ke kantor OJK. OJK-nya langsung. Itu bisa setelah pelunasan ini, ya kan? Kita cek Kita kembali. bisa ngecek tuh secara berkala dan dipastikan itu berjalan, jangan sampai enggak gitu kan. Jangan bayar aja nggak dicek. Nggak ya dicek, kan? atau ntar masih gantung aja terus-terusan. Tuh, itulah cara ngecek by checking. Wah, berarti ternyata poinnya adalah balik lagi ya. Inilah harga diri kita. Harga diri kita mau di call 1 atau di call 5, ya kan? Mau dilunaskan lah harga diri kita jadi baik lagi. Di OJK tadi dicek. Ya, lebih bagus kita harus ada di sini. Ya. Jadi apapun, dimanapun, barang apapun, ini udah pasti ACC gitu Bang ya. Ya betul. Jangankan motor, HP, panci. Mungkin yang jualan panci keliling pakai B-checking mungkin nggak tahu kita ke depannya. Jadi B-checking itu adalah penting banget teman-teman. Jadi cukup itu aja Bang Iwan. Terima kasih. Oke. Cukup jelas ya teman-teman ya. B-checking seperti apa, caranya seperti apa, pokoknya prosesnya juga tadi seperti apa, step-stepnya. Jadi pas setelah itu barulah ACC. Ya betul. Baru Ada lagi sih prosesnya sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya udah lolos by checking, biasanya sih si konsumen juga udah ngukur-ngukur ya, Betul. ngukur DSR-nya, maksudnya kemampuannya dia sih sebenarnya. Betul. Karena nanti selain by checking yang dilihat itu adalah DSR-nya. Jadi kemampuan si konsumen untuk bayar. Jadi sesuaikan dengan antara penghasilan dan angsurannya. Jadi harus balance lah ya. Jadi misalkan ya untuk tinggi 2,5 kan angsurannya masih 2 jutaan, nggak mungkin dong gaji 2 juta mau ngambil tinggi 2,5 kan gitu kan. Oh iya, Jadi benar. itu adalah nantinya di pertimbangan dari analisa dari kredit analis dari pihak leasingnya langsung sih kalau itu gitu kan. Jadi Yang semuanya jelas, proses kita bicara proses awal Proses ya. adalah by checking checking. gitu ya kan. Jadi ya itulah dia. Semoga dengan konten ini yang kita jelasin soal by checking, sebelumnya sih sebenarnya pernah kita jelasin. Oh iya, ya betul, kan? betul, Tapi emang pernah. nggak serinci ini. Serinci gitu kan. ini benar. Jadi by checking itu yang benar-benar harga diri kita, nama baik kita, ya kan. Bahkan Betul. bukan cuma kita, tapi anak-anak kita juga berpengaruh. nanti Satu ke depan. kakak berarti dong ya. Iya betul. Tuh, jadi ya sebisa mungkin sebelum ada penyesalan gitu kan ya, mau ngambil kredit nggak bisa di mana-mana, sayang sekali gitu kan. Betul, Ya, betul, ya alangkah betul. baiknya kita jaga nama baik kita masing-masing di Betul BCK. banget. Wah, terima kasih. Ya. Masukannya bener-bener ngena sekali ya. Ya. Tadi kita emang berarti ini tuh sebenarnya serius lah. Dibilang BCK apa sih? Santai udah BCK. Ternyata ini serius sampai anak-anak kita. Ya, makanya hati-hatilah sama pengajuan yang kita butuhkan ya, yang kita mampu ya kita bayar. Tapi kalau nggak mampu mending nggak usah. Bener ya? Oh, Bener nggak usah. Jadi menghindari ada penyepelean ya. Betul. Jadi pasti mungkin gini. Zaman sekarang yang sangat berpengaruh itu adalah pinjol. Betul, banyak sekali. Ya kan? Betul. Hampir semua orang sekarang
punya pinjol ya. Karena kenapa? Syaratnya gampang banget, KTP, foto, selfie, dapat uang ya. Betul banget. Ya kan? benar. Bagi pemikiran yang orang yang belum dewasa, yang umurnya baru 17 tahun sampai 20 tahun, mungkin masih labil gitu kan ya. Dapat duit lumayan, akunnya dihapus. Nah, Oh. gak usah bayar, nomor telepon ganti. Oke, nggak dihubungi, dia nggak bakal ngubungin ke dia, misalnya gitu kan ya. Cuma kan imbasnya adalah dia udah punya NIK, nomor KTP. Oh, iya. Kedepannya, kalau misalnya dia sadar gitu kan ya, sadar data gitu kan, ya, kedepannya dia mau ngambil kredit misalkan ya, itu nggak bisa. Karena sudah Karena apa? kedetek. Kedetek tuh, Karena ada dia wa- tidak bayar ada pinjol. ya yang tadi, jadinya jadi call berapa nih harus dibayar. Oh, iya benar-benar. Kalau belum dibayar, ya kan ya nggak bisa. Oke, oke, Gitu oke, loh. oke. Sementara akunnya udah hilang, susah nggak tuh? Kantornya nggak tahu, ya udah selamanya gitu. Ya Tuh, kan? bagi anak-anak muda. Hati-hati, penyepelean untuk masalah pinjol tuh hati-hati ya. Kalau nggak butuh banget, jangan deh. Jangan. Kalau emang nggak bisa bayar, apalagi cuma iseng-iseng, Betul. pinjol itu hindari deh, jangan. Tuh ya kan? Mendingan, ya kan? Yang paling simpel, ya nggak? Istilahnya biasanya apa yang sebut? Biar silaturahmi nggak putus, pinjam dulu 100. Mungkin kayak gitu, nggak Iya. merusak BCK, Bener nggak? Itu nggak masuk BCK gitu bang ya. Nggak masuk kalau kayak gitu. Udah kelar gajian bayar. Ya kan? Iya, gitu. Tapi kalau pinjol terus nggak dibayar, walaupun cuma 100.000, ya itu jadi nggak Oh, bagus. jadi kayak bahasanya jadi koreng gitu ya bang ya. Iya, Bagi kita sendiri. betul. Harga diri lagi deh intinya kayak gitu ya kan. Walaupun sebenarnya bukan faktor utama nih ya, cuma Betul. faktor yang pertama yang kita lihat adalah duit checking, walaupun Betul. bukan faktor utama, bukan satu-satunya faktor ini gitu kan, ya masih ada nanti. Cuman 90% kalau misalkan udah lolos duit checking biasanya sih kita Udah aman lah ya. ACC. Dan ACC juga. Setelah ACC kita bisa langsung bayar di tempat pengambilan unitnya atau di kirim. Kita bisa jadi free, kita punya jasa kirim ya. Betul. Nah, kirimnya biasanya nanya, bang, kirim deket bayar nggak bang? Misalkan, ini kan showroom kita di Jakarta Selatan nih. Mau kirim ke Depok atau kirim ke Pasar Minggu atau yang deket-deket di Jakarta, bayar nggak nih bang? Jangan khawatir, untuk seluruh area Jabodetabek kita tuh free ya, Mas Adis ya. Free. Gratis. Jadi- jadi ada beberapa pertanyaan, gimana sih prosesnya gitu kan ya? Kalau misalkan jauh gimana? Misalnya Tangerang kan masih masuk tuh Jabodetabek kan? Iya betul. Tangerang masih jangkauan kita kan, dengan jangkauan pengiriman Betul. gitu kan. Bisa, tapi saya juga nggak bisa datang, gimana dong? Ngasih bayar DP-nya, ngambil motornya gimana? Oh gampang. Jadi emang kita misalkan market kita kan emang kebanyakan online. Betul, Itu benar. kan juga online, nggak sedikit juga yang apa namanya Datang yang langsung. tahu dari YouTube Betul, gitu ya betul. kan. Jadi ada beberapa yang tahu dari YouTube ya kan, hubungin marketing kita, ngajuin pengajuan, lolos BI checking, langsung disurvei, setelah survei besoknya PO gitu kan, ACC gitu kan, diproses lah. Udah ACC, si konsumen ternyata nggak bisa datang nih ke showroom. Banyak Ya tuh kan? yang kayak gitu tuh bang. Ya udah, motor kita kirim ke sana, bayar DP di tempat, bisa itu free, Aduh. nggak kena ongkos kirim, kayak gitu kan. Kurang apa? Gampang kan, gitu. Simple. Belajar fleksibel. online di ini ada kena ongkos kirim nggak? Kena bang. Ada, ya kan kena. 10.000, Oh, ya kan, 14.000 ongkos kirimnya. Terus kalau kita mengirim motor dari Jakarta ke Depok aja tuh pakai apa tuh jasa ekspedisi ya kan? Betul, betul. Itu pasti bayar. Bayar. 200.000, 300.000, ya kan tergantung jaraknya. Sementara di kita free. Udah barangnya gede, diantar lagi ya kan? Iya. Gitu. Pokoknya Jadi ya kita banyak kebantu sih sebenarnya tuh. Jadi pada dasarnya kita tuh ngebantu ya Mas Aris ya? betul, saling membantu. Jadi konsumen butuh apa ya kita bantu ya. Betul. Balik lagi, konsumen juga harus kooperatif dengan kita agar biar cepat prosesnya sampai pengiriman gratis. Tuh. Untuk konsumen yang pengen motor apa, kita prinsipnya sih sebenarnya ngebantu. Betul banget. Tuh. Jadi kita juga nggak memaksakan kehendak. Ya udah beli motor kita nih gede-gede. Enggak. Betul. Kita cuma betul. menawarkan unit Kebutuhan, kita, ya. kendaraan kita yang kondisinya emang kita jamin bagus, Betul, gitu ya kan, betul. sesuai dengan kebutuhannya, Betul. gitu kan. Terkait prosesnya juga kita bantu, gitu kan. Benar. Jadi kayak gitu. Alhamdulillah sih sampai sekarang konsumen kita tuh banyak yang loyal, Betul. banyak yang puas. Balik ya lagi. kan, ya kayak gitu. Alhamdulillah deh pokoknya. Oke, terima kasih Bang Iwan. Makasih banyak. Sip, thank you. Waktunya ini yang
saya minta eksklusif ini. Khusus untuk Menteng Lovers. Thank you banget. Oh, nggak juga. Oke, kita terakhir, kita penutupan. Saya Haris. Saya Iwan, Kita tutup. Menteng Lovers, sampai jumpa. sampai jumpa.